Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rukma Fikri Adira, dan teman saya Tri Rahayu, dan satu lagi Anissa Kuroto Layuni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan yang terdiri dari Banjar, Kota Waringin, dan Kutai. Nanti saya sendiri akan menjelaskan tentang Banjar, nanti dilanjut Kota Waringin dan Kutai. Yang pertama terkait dengan kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama itu ada Banjar. Baik, kerajaan Banjar ini, semula kerajaan Banjar ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang beragama Hindu. Nah, pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan itu masih di bawah kepemimpinan kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Soekarama. Ia mempunyai tiga orang anak. Yang pertama itu Pangeran Mangkubumi, yang kedua Pangeran Tumenggung, dan yang ketiga Putri Galuh. Nah, peristiwa kelahiran kerajaan Banjar bermula dari konflik yang dimulai ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Nah, konflik ini terjadi antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, yang mana Pangeran Samudra adalah pewaris sah kerajaan Daha. Oke. Selanjutnya, suatu ketika Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik itu sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Nah, kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Nah, pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa telah banyak menetap di Kalimantan. Nah, berita-berita tentang agama Islam semakin tersiar di kalangan penduduk, baik melalui pendatang maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah menyinggahi Jawa, terutama di Jawa Timur. Nah, itulah sebabnya maka kisah-kisah Wali Songo ini menjadi sebuah bibir penduduk Kalimantan. Tapi pasti agama Islam yang terkenal oleh seluruh penduduk. Nah, pada masa itu Kalimantan Selatan masih di bawah kerajaan Daha. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Soekarama yang punya 3 anak tadi. Nah, terus lalu, Sultan Suryanullah ini atau Suryansah ini merupakan raja pertama dari kerajaan Banjar. Mungkin itu, itu berdirinya kerajaan Banjar. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan dari kerajaan Banjar. Nah, sistem kerajaan Banjar ini pada saat itu dibagi menjadi 2 golongan. Nah, mayoritas terdiri dari petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya yang disebut dengan orang Jawa. Yang pertama, orang Jawa. Nah, ada lagi golongan minoritas terdiri dari raja dan familinya yang dikenal sebagai golongan bangsawan. Nah, para ulama juga termasuk dalam kelompok bangsawan. Ini didasarkan atas keberlakuannya sistem kerajaan Banjar bahwa agama Islam itu sebagai agama resmi kerajaan. Nah, ketika Pangeran Samudra pertama kali mengatur organisasi kerajaan, pertama yang dilakukan ialah tidak memilih jabatan Mangkubumi dari golongan bangsawan famili kerajaan, tapi dipilih dari orang biasa yang cakap dan mempunyai kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap kerajaan, yaitu Patih Masih sebagai Mangkubumi. Nah, ini pergantian raja-raja dari kerajaan negara Daha sampai munculnya kerajaan Banjar. Nah, ini yang pertama adalah Sekar Sungsang, yang kedua adalah Soekarama atau mertua dari Ratu Demak. Terus yang ketiga Pangeran Mangkubumi atau Raden Menteri. Terus yang keempat Pangeran Tumenggung. Nah, yang kelima itu adalah Raden Samudra. Nah, bukan pergantian yang lumrah dari ayah kepada anak, tetapi dari tangan musuh yang satu ke tangan musuh yang lain melalui revolusi istana. Raden Sekar Sungsang
Patur pertama adalah pembangun dinasti Negara Daha dan Raden Samudra Sungpatur. Kedua adalah pembangun dinasti Banjarmasin. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan kerajaan Banjar ini. Nah, dalam hal ini jabatan Mangkubumi yang biasanya dijabat oleh seorang keluarga paling dekat raja biasanya mendatangkan malapetaka bagi kerajaan. Nah, Mangkubumi biasanya adalah saudara raja, mertua, paman, dan mertua raja sekaligus juga adalah paman dari raja. Nah, karena jabatan Mangkubumi merupakan jabatan tertinggi, sehingga Mangkubumi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala tindak tanduk raja. Maka dalam hal ini kalau raja lemah, mudah terjadi kudeta. Nah, inilah suatu pengalaman yang dialami oleh Raden Samudra sendiri, sehingga dia terbuang dari kerajaan karena kudeta yang dilakukan oleh pamannya sendiri, Pangeran Tumenggung, yang semula menjabat selaku Mangkubumi. Nah, Patih ini juga masih sebagai Mangkubumi dibantu oleh 4 orang deputi. Nah, keempat orang deputi itu adalah berwenang juga sebagai hakim, yaitu Pangiwa, Panganan, Gambiran. Ini Gambiran ini yang di bawah Gambiran itu Panumping, terdapat 30 wilayah menteri. Nah, dan yang keempat adalah Panumping. Nah, dalam usahanya untuk mengembangkan pelabuhan dan berusaha menjadikan Banjar sebagai sebuah bandar, raja mengangkat seorang penguasa pelabuhan sebagai kepala bea cukai. Dengan jabatan tersebut, dengan jabatan yang disebut di sana itu namanya Kiai Pelabuhan. Nah, jabatan ini berlangsung selama permulaan perkembangan perdagangan dari Kerajaan Banjar. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah, Kiai Pelabuhan yang disebut pula sebagai Menteri Bandar mempunyai anak buah 100 orang untuk menjalankan pemungutan bea cukai pelabuhan. Nah, lalu untuk menjaga keamanannya itu ada 2 orang kepala Singabana yang terdiri dari yang pertama Singantaka dan Singapati. Nah, masing-masing ini mempunyai pasukan 40 anggota. Dan pada masa Sultan Suryansyah, jabatan tinggi adalah Mangkubumi yang dijabat oleh Patih Asih dengan pembantunya. Nah, Pangan dijabat oleh Patih Balitung, Pangiwa dijabat oleh Patih Balit, Gumpiran dijabat oleh Patih Kuin. Nah, dan Panumping dijabat oleh Patih Muhur. Oke. Selanjutnya itu ada kondisi politik. Ada kondisi politik. Nah, politik ini yang pertama bersifat aristokratis. Nah, yang dikuasai oleh para bangsawan. Yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Nah, yang terus selanjutnya yang kedua, gimana kondisi politiknya? Yaitu Sultan dalam kerajaan Banjar merupakan penguasa tertinggi yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan keagamaan. Nah, yang keempat, di bawah Sultan ada putra mahkota yang dikenal dengan sebutan Sultan Muta. Ia tidak mempunyai jabatan tertentu, tetapi pembantu Sultan. Ya, yang keempat, kondisinya di samping Sultan terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan dan Mangkubumi. Itu untuk politik, selanjutnya sosial dan ekonomi. Nah, dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang terbentuk segitiga piramid. Nah, lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Nah, setelah lapisan tengah itu diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan ini mengalami kemajuan sangat besar pada saat abad ke-16 sampai ke-17. Nah, Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Nah, dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar.
Nah, terus selanjutnya dalam hal industri, Kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Industri logam dan besi ini terdapat di daerah negara. Kemampuan dan keahlian mereka mencor logam seperti perunggu itu yang dapat menghasilkan bermacam-macam barang untuk diekspor. Karena sejak abad 17, daerah negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya seperti golok, kapak, canggul, dan lain-lain. Yaitu keahlian membuat kendi sebagai bentuk kerajinan yang telah berkembang turun-temurun sebagai sambilan di samping bertani. Kemudian dikenal juga usaha-usaha pertukangan. Nah, seperti tukang gergaji, papan, dan balok, terus tukang sirap, dan lain sebagainya. Sama saat ini pun mungkin masih ada itu ya, tukang-tukang seperti itu masih kelihatan di sana karena masih banyak pohon-pohon dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, perkembangan perdagangan lade ini yang membuat persoalan tanah menjadi penting. Banyak keluarga bangsawan yang menguasai tanah untuk dijadikan wilayah perkebunan lada secara penuh. Nah, karena memang raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan. Oke, untuk masyarakat, tanah wawaran maksimal 40 junjang atau borongan. Khusus untuk kaum bangsawan dan kolega raja dapat mencapai 200 runjang atau borongan. Seperti itu untuk sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah kondisi budaya. Nah, budaya ini dibagi ada 4 itu ya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Nah, orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Maanyan, yang ketiga itu yang terakhir adalah kelompok Banjar Hulu atau suku Bukit. Nah, dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, dalam rentetan peristiwa sejarah kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Mahayan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Yang kedua, percampuran budaya pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Mahayan, Bukit, dan Melayu menjadi inti yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan kerajaan Hindu. Dan yang terakhir lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Maanyan, dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar. Terus selanjutnya kemudian mengenai situasi kebudayaan yang sempat disinggung dahulu, bahwa meskipun Islam begitu dominan mewarnai kehidupan masyarakat Banjar, tetapi kebudayaan yang ada tidak dihapuskan, bahkan dikembangkan jika tidak bertentangan dengan ruh Islam. Sementara yang berlawanan dengan ruh Islam diupayakan perbaikan secara perlahan dengan menghilangkan segi-segi negatifnya. Atau kalau memang tidak bisa memperbaiki, dirubah atau ditinggalkan dengan sangat sopan. Nah, ini ada sistem kepercayaan. Yang pertama sistem kepercayaan. Nah, dari sistem kepercayaan masyarakat Banjar, sejumlah jenis benda dianggap memiliki kekuatan dan kesaktian yang dapat memberikan manfaat atau keburukan bagi si pemakai. Seumpama besi. Nah, ini dicontohkan besi bertuah. Nah, ini digunakan untuk kekebalan atau disegani orang. Nah, untuk berdagang ya kalau di Jawa itu apa ya, itu biar nanti sukses gitu, biar nanti jualannya itu laris kayak pelaris seperti itu. Tapi mereka pakai barang gitu. Lalu itu kepercayaan yang masih berlaku. Selanjutnya adalah sistem upacara. Nah, dalam sistem ini yang menonjol adalah menyanggar banua. Kalau nama sana kayak ini, apa sih itu menyanggar banua? Itu membersihkan kampung atau tempat tinggal dari gangguan makhluk halus atau ya ada jin, setan, kuntilanak dan sejenisnya, dengan memberikan sesajen sambil membunyikan gamelan, rebab, dan rebana.
serta menembangkan syair lagu Mas Bangun atau Badudus. Nah, itu ya ini upacara mandi-mandi calon pengantin dari kaum bangsawan yang menggunakan airnya yang sudah dimantrai agar dapat menjadi pelindung dan pengaruh jahat dari perbuatan atau dari orang yang iri kepadanya. Itu. Nah, upacara belajar Al-Quran ini ya ini agar anak lancar dan mulus dalam tilawah Al-Quran. Maka anak dianjurkan memakan ketan berkelapa campur gula merah. Itu juga masih ada. Lalu untuk sistem pengetahuannya di sana itu, nah, masyarakat Banjar itu memandang tubuh manusia terdiri dari tubuh kasar disebut awak dan tubuh halus yang disebut roh. Nah, setiap anggota tubuh mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Ini dada, contohnya ada dada, itu berisikan kekuatan pengendali. Terus tangan, itu punya kekuatan usaha. Dan kaki mempunyai kekuatan pelaksanaannya. Nah, lalu selain itu, masyarakat Banjar dalam memandang waktu lebih banyak berkaitan dengan keagamaan, usaha, keduniaan, dan sebagainya. Seperti pada saat bulan Safar, nah bulan Nas kalau yang kalau bisa jangan melakukan perjalanan atau melamar gadis, kawin, membangun rumah dan sebagainya. Nah, terus kalau tadi yang bulan Safar yang dilarang yang diperbolehkan adalah bulan Zulqa'dah. Nah, itu bulan yang baik untuk mencari rezeki dan kesucian, kekayaan. Itu bagi mereka. Selanjutnya, peran dalam Islamisasi. Nah, terakhir, Sultan Suryansyah adalah raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan, tetapi hukum Islam belum melembaga dan dalam pemerintahan, karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya. Nah, setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, barulah hukum itu mulai mensosialisasi kalau bahasanya kita ya kan, baru merata. Nah, hari ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemerintahan, terutama setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang datang dari Mekah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena kedalaman ilmunya. Kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan yang berkuasa pada saat itu dijadikan pedoman hukum meskipun masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum waris dan pernikahan. Oke, dengan kebijakan Syekh Al-Banjari tadi perlahan-lahan hukum Islam masuk ke istana. Nah, dalam masyarakat Banjar ajaran fikih itu mazhab Syafi'i yang sampai saat ini masih berpengaruh sebagai hukum adat sana pada rakyatnya. Lalu Syekh Banjari pun juga mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk mahkamah syariah, yakni suatu lembaga peradilan agama yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua agama tertinggi pengawas pengadilan umum. Nah, terus dalam penyebaran dan islamisasi di Kalimantan juga dikenal peranan seorang ulama yang bernama Khatib Dayan. Nah, ia adalah seorang utusan dari Jawa, tepatnya Kerajaan Demak. Tujuan Sultan Demak mengirimnya itu untuk mengajari Islam kepada orang-orang Banjar. Ya, mungkin itu dari Kerajaan Banjar dari hasil diskusi kami. Mungkin bisa dilanjut ke Kerajaan Kota Waringin kepada yang bertugas, disilakan. Oke, baik. Selanjutnya mengenai Kerajaan Kota Waringin. Boleh dilanjut itu slide-nya? Nah, untuk Kerajaan Kota Waringin sendiri, mula-mula didirikan atas mufakat bersama antara putra Kerajaan Banjar yang bernama Pangeran Adipati Antakusuma dengan tokoh Dayak yang berada di Sungai Arut. Jadi mereka berdua melakukan perjanjian, namun karena urgensi dari adat istiadat, mereka diharuskan untuk melakukan pengorbanan. Jadi saat melakukan pengorbanan, mereka rela menjadi korban karena merasa, oh kami itu sebagai pahlawan untuk membangun kerajaan Kota Waringin yang bagian dari kerajaan Banjar. Mereka melakukan perjanjian setia antara kedua suku, kemudian mereka berdiri kedua calon
korban tersebut berdiri untuk dikorbankan. Jadi mereka sebelumnya mengadopsi sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah sebagai bukti turun-temurun saksi sepanjang masa. Jadi ketika mereka melakukan pengorbanan yang dipimpin oleh Pangeran Adipati Antakusuma dengan tokoh Dayak, jadi dari dua belah pihak melakukan pengorbanan dengan bukti sebuah batu. Jadi mereka menancapkan sebuah batu. Nah, dengan melakukan upacara adat yang khidmat, kedua calon korban berdiri, kemudian di samping batu saksi yang sekarang terkenal dengan nama Batu Betahan, yang berada di Pandau, daerah Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, untuk selanjutnya. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, Kota Waringin merupakan adipatiya yang dipimpin oleh Dipati Gading. Jadi berdasarkan perjanjian kongsi dagang Belanda (VOC) dengan Kesultanan Banjar, Kota Waringin merupakan salah satu negara dependensi atau negara bagian di dalam negara Banjarraya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa karena Kerajaan Kota Waringin merupakan bagian dari negara Banjarraya, maka sistem pemerintahannya mengikuti dari sistem pemerintahan Kerajaan Banjar. Baik, selanjutnya. Untuk kondisi sosial politik, putra dari Ratu Bagawan Muda, yaitu Ratu Anom Kusuma Yuda, yaitu Raja Kota Waringin pertama, jadi membuat hubungan terus dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ia meminta bantuan Hindia Belanda dalam peperangan melawan Matan, dan untuk fokus ini Baginda telah menerima meriam, senapan, dan peluru dari Batavia ketika Sultan Banjar menyerahkan Kota Waringin dan kawasan-kawasan lainnya untuk Hindia Belanda. Maka Ratu Anom Kusuma Yuda juga menyerahkan tahta kerajaan Kota Waringin untuk Pangeran Imanuddin yang bergelar Pangeran Ratu. Jadi untuk sosial politiknya sendiri, mereka bekerja sama dengan Hindia Belanda sehingga mendapatkan baik senapan, peluru. Jadi dari ekonomi yang seperti itunya dalam hal politik ikut saling menjalin dengan Hindia Belanda. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk kondisi ekonomi dan budaya, Pangeran Antakusuma, Raja Sukadana, Pangeran Martasahari, dan Raja Maopa menjadi bagian Dewan Mahkota di Kesultanan Banjar pada masa pemerintahan Inayatullah. Dewan Mahkota yaitu dewan yang juga mengurusi perdagangan dan ekonomi di wilayah ini dalam berkomunikasi dengan pihak Belanda atau VOC maupun Inggris. Jadi untuk ekonominya sendiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mereka menjalin hubungan dengan Belanda ya, pihak Belanda. Namun secara rincinya baik dari keadaan ekonomi dan budaya kurang rinci untuk terdapat di jurnal-jurnal karena banyak bukti yang ikut hanyut. Jadi untuk kerajaan Kota Waringin karena bagian dari kerajaan Banjar, jadi hanya sedikit terdapat bukti-bukti mengenai kebudayaan yang berada di kerajaan Kota Waringin sendiri. Oke, boleh lanjut. Peran dalam Islamisasi. Baik, untuk peran dalam Islamisasinya sendiri, nah, terdapat, jadi ada dua tokoh penting ya dari peran masuknya proses Islamisasi ke Kerajaan Kota Waringin. Yang pertama yaitu Pangeran Adipati Antakusuma, yang seperti saya sampaikan, beliau adalah pendiri yang menjadikan Banjar bagian dari Kesultanan menjadikan Kerajaan Kota Waringin menjadi bagian dari Kerajaan Kota Banjar. Nah, kemudian ada Kiai Gede. Jadi Pangeran Adipati Antakusuma adalah representasi Kesultanan Banjar yang datang ke wilayah ini untuk membuka daerah baru untuk mendirikan kerajaan baru di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian tokoh keduanya yaitu adalah Kiai Gede. Jadi untuk proses peran Islamisasinya sendiri banyak diperankan oleh dua tokoh tersebut yaitu Pangeran Adipati dan Kiai Gede. Kemudian untuk fasenya sendiri terdapat beberapa fase, ada 4 fase dalam masuknya peran Islamisasi Kerajaan Kota Waringin. Fase pertama yaitu fase kedatangan Islam di kawasan Kalimantan sekitar abad ke-7 atau paling lambat abad ke-8 yang disosialisasikan melalui jalur perdagangan oleh para pedagang Arab. Kemudian
Yang kedua, fase pembentukan komunitas Islam, komunitas Muslim, dan bahkan sudah ada yang mampu membentuk pemerintahan sendiri seperti di kawasan Brunei. Untuk fase ketiganya merupakan fase gelombang besar Islamisasi di wilayah pesisir yang terjadi pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 yang meliputi sekeliling pasir Kalimantan, seperti Sambas, Tanjung Pura, Kota Waringin, Banjarmasin, Pasir, Kutai, dan Berau. Kemudian, fase yang terakhir, fase keempat merupakan fase Islamisasi dari pesisir yang sudah mapan ke arah pedalaman yang mulai terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Para pembawa Islam ke kawasan Kalimantan adalah para pedagang dan pendakwah profesional, termasuk di dalamnya adalah para sufi pengembara. Jadi untuk peran dari dalam Islamisasinya terdapat 4, seperti yang saya sampaikan barusan. Oke, untuk kerajaan Kota Waringin hanya ya segini untuk selanjutnya, yaitu kerajaan Kutai disampaikan oleh Mbak Tri. Baik, untuk selanjutnya mengenai kerajaan Kutai ini, kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia yang dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah batu tulis yang disebut dengan yupa yang ditemukan pada tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Ada juga yang menyebutkan ditemukan pada abad ke-4. Nah, yupa ini berisikan mengenai kedermawanan Raja Mulawarman yang menjelaskan bahwa dia raja yang baik dan yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Kemudian nama kerajaan Kutai ini diperoleh dari para ahli sejarah yang ditentukannya dari tempat ditemukan prasasti yupa. Dan menurut catatan sejarah di daerah Kutai ini terdapat 2 kerajaan, yaitu kerajaan Mulawarman yang berada di Muara Kaman dan juga ada kerajaan Kutai Kertanegara yang berada di Kutai Lama. Kerajaan Kutai Mulawarman ini dulunya didirikan oleh Kudungga, dan untuk kerajaan Kutai Kertanegara ini didirikan oleh Aji Batara Dewa Sakti. Baik, bisa slide selanjutnya. Sistem pemerintahan politik. Nah, di dalam politik di kerajaan Kutai ini, raja merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan, yang mana raja mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Dan di bawah pemerintahan raja terdapat Mangkubumi yang biasanya dijabat oleh keluarga dekat raja. Dan tugasnya itu mewakili raja ketika tidak dapat hadir dalam suatu acara, menjadi penasehat raja sekaligus menggantikan kedudukan seorang putra mahkota dan calon raja yang belum genap berusia 21 tahun. Adapun menteri yang sebagai mediator antara raja dan Mangkubumi dengan rakyat, punggawa, dan petinggi atau kepala kampung. Kemudian di bawah menteri ada senopati atau hulu balang dan punggawa. Tugas senopati ini adalah menjaga keselamatan raja atau sultan, pelaksanaan peraturan, menjaga keamanan kerajaan, dan wajib mentaati perintah raja, Mangkubumi, serta semua peraturan yang telah ditetapkan. Dan sedangkan punggawa bertugas memimpin di beberapa kampung untuk memastikan terlaksananya peraturan adat di daerah sana. Dan di kedudukan yang terakhir, terdapat kepala kampung yang merupakan orang biasa dan atau orang yang telah berjasa dalam kesultanan. Kemudian sistem pemerintahan di Kesultanan Kutai Kertanegara ini menjadi berubah ketika pemerintahan Hindia Belanda menguasai Kesultanan Kutai Kertanegara. Nah, dan hal ini mempengaruhi perubahan kekuasaan pemerintah, yang mana kekuasaan tertinggi tidak lagi di tangan raja, tapi sudah ada di tangan pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan ini diresmikan oleh Sultan Muhammad Salahuddin yang ditandai dengan menandatangani perjanjian perekonomian dengan pemerintahan Hindu Belanda pada tahun 1825.
Dan perubahan ini juga berimbas pada kekayaan alam yang ada, yang mana kekayaan ini pada umumnya dimonopoli oleh sultan. Kemudian setelah Belanda datang, kekayaan alam ini harus dibagi dengan Belanda. Selanjutnya, kondisi sosial budaya. Lanjut. Nah, di kondisi sosial budaya ini, masyarakat Kutai merupakan masyarakat yang berasal dari Hindia Belakang atau ras sukunya berasal dari Mongoloid Melayu. Umumnya masyarakat Kutai berdomisili di daerah sekitar aliran sungai dan di daerah daratan rendah. Dalam struktur kehidupan masyarakat Kutai atau wujud stratifikasi sosial terdapat 3 golongan, yaitu bangsawan yang merupakan keturunan raja, abdi yaitu orang yang mengabdi di lingkungan kesultanan, dan rakyat biasa. Kemudian selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini biasanya masyarakat kerajaan Kutai ini berternak sapi, bercocok tanam, dan berdagang. Kemudian letak kerajaan Kutai yang strategis di tepian Sungai Mahakam ini sangat cocok untuk bercocok tanam, sehingga masyarakat kerajaan Kutai ini banyak yang bercocok tanam. Selain itu, jalur perdagangan Cina dan India menyebabkan para pedagang singgah di kerajaan Kutai dan menjadikan perdagangan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dan setelah diangkatnya Raja Mulawarman menjadi raja, ekonomi masyarakat Kutai itu menjadi meningkat. Raja Mulawarman yang terkenal sebagai raja yang mulia dan dermawan, itu membagikan 20 ekor sapi yang diletakkan di Waprakerswara. Kemudian selanjutnya, peran dalam proses Islamisasi. Masuk di kerajaan Kutai ini dibawa oleh para mubalik pada abad ke-15. Para mubalik ini datang ke Kutai setelah menyebarkan agama Islam di semua kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan. Para mubalik Datu Ritiro atau Tuan Tunggang dan Datu Ribandang. Masuknya Islam pada kerajaan Kutai itu pada masa pemerintahan Raja Mahkota pada tahun 1605. Dan setelah Raja Mahkota masuk Islam, Raja Mahkota ini bekerja keras untuk menyebarkan Islam. Bahkan dia juga membangun masjid yang selain digunakan untuk beribadah, juga digunakan untuk belajar agama Islam. Kemudian penyebaran agama Islam di daerah-daerah pedalaman juga dilakukan. Ya, pada masa pemerintahan putranya, yaitu Aji Batara Agung Paduka Nirta, itu dilanjutkan hingga akhir, hingga agama Islam berkembang luas di seluruh wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur pada masa Sultan Mahmud Idris pada tahun 1732 sampai 1739. Kemudian lanjutnya, Jadi saluran Islamisasi di Kerajaan Kutai sebelumnya, Kerajaan Kutai, penyebaran agama Islam di kerajaan Kutai ini juga melalui saluran-saluran Islamisasi di Kerajaan Kutai, yaitu melalui perdagangan, dakwah, politik, pernikahan, dan kesenian. Di perdagangan ini, Islam datang di Kerajaan Kutai melalui pedagang-pedagang Bugis Makassar atau bisa jadi langsung dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Adapun para pedagang yang menetap dan mendiami pesisir pantai Kerajaan Kutai, dan bahkan ada juga yang membentuk kelompok Islam. Kemudian dakwah ini penyebaran agama Islam disiarkan oleh para tuan, yaitu Tuan Tunggang Parangan dan Tundang yang datang di Kerajaan Kutai dengan tujuan untuk
mengajak raja, menteri, pembesar-besar kerajaan, dan seluruh masyarakat kerajaan untuk menganut agama Islam. Kemudian berhasilnya para mubalik dan raja dalam menyiarkan agama Islam ini karena sikapnya yang lemah lembut dan bijaksana sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Dari berbagai kesenian dan budaya yang telah terpengaruh Hindia Buddha oleh para mubalik ini tidak dihapuskan, namun dibiarkan. Dan kemudian dimasukkanlah ajaran-ajaran Islam ini di dalamnya seperti seni tari, seni drama, dan upacara adat yang dilandaskan dengan tingkah laku dan akhlak mulia. Kemudian di bidang saluran politik, di sini sangat menguntungkan karena di pemerintahan kerajaan Kutai itu biasanya jika seorang raja telah masuk Islam, maka masyarakatnya akan secara sukarela akan mengikuti agama sang raja. Dan untuk saluran pernikahan ini memberikan hubungan yang luas antar keluarga dan yang lebih menguntungkan lagi jika perkawinan itu dilaksanakan oleh mubalik dengan putri bangsawan, maka akan terjadinya pengangkatan sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir mengenai kesenian, kesenian ini para mubalik membiarkan kesenian dan budaya itu terus berjalan, namun tetap diterapkannya unsur-unsur kejiwaan yang berlandaskan akidah keislaman. Misalnya seni tari yang diterapkan dengan berlandaskan akidah Islam. Seni tari itu misalnya tari rakyat yang merupakan hasil kreasi dari imajinasi serta aspirasi rakyat yang dituangkan dalam ekspresi estetik emosi atas dasar kemasyarakatan. Dan kisah-kisah ini atau lakan-lakan ini nantinya ketika masyarakat melihatnya, maka mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Sukma. Baik, terima kasih Mbak Ica dan Mbak Tri. Mungkin saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.